Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid Kodri dengan NIM 23080650973. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan ulangan semester mata kuliah metodologi desain. Baik, langsung saja ke dalam pertanyaannya. Pertanyaan nomor 1 yaitu jelaskan pentingnya memahami konsep dasar metodologi desain bagi seorang desainer. Jawaban saya itu pentingnya memahami konsep dasar metodologi desain bagi seorang desainer adalah karena metodologi desain membantu seorang desainer dalam menyusun elemen-elemen dalam keseluruhan komposisi, menggunakan atau menggambarkan objek 3 dimensi dan membuat sebuah bangunan memiliki kepribadian. Mencari dan menetapkan ide kreatif yang merupakan salah satu tahap penting karena tahapan ini dapat menjadi salah satu indikator nilai jual seorang desainer. Dengan memahami konsep dasar metodologi desain, seorang desainer dapat memastikan bahwa desain yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan klien, memiliki elemen emosional yang sukses, dan menggunakan teknik yang sederhana sebagai elemen dasar dari desain masa kini. Lanjut, pertanyaan kedua itu bagaimana pengalaman belajar pada pertemuan ini dapat membantu mahasiswa dalam mempersiapkan diri untuk memahami materi-materi selanjutnya dalam kursus. Jawaban saya untuk nomor 2, tentu menjadi modal yang baik untuk masuk ke materi-materi selanjutnya, di mana kita telah mempelajari konsep-konsep dasar yang memang perlu dikuasai sebagai seorang desainer. Konsep dasar memang perlu dipelajari. Dengan memanfaatkan pengalaman belajar dari pertemuan ini, mahasiswa dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk memahami materi-materi selanjutnya dalam kursus. Lanjut, pertanyaan yang ketiga yaitu uraikan 2 metode dalam metodologi desain yang menurut Anda paling penting untuk dikuasai oleh seorang desainer. Jelaskan mengapa Anda memiliki metode tersebut. Baik, untuk nomor 3 ada terbagi menjadi 2 poin, yaitu pertama, desain penelitian yang tepat. Nah, desain penelitian yang tepat dipilih karena kualitas penelitian dan ketepatan penelitian ditentukan oleh desain penelitian yang dipakai. Desain penelitian berkualitas atau memiliki ketepatan jika memenuhi 2 syarat, yaitu dapat dipakai untuk menguji hipotesis atau khusus untuk peneliti kuantitatif, analitik, dan dapat mengendalikan atau mengontrol variance. Poin yang kedua itu goal directed design dipilih karena metode ini memungkinkan desainer untuk memulai dengan mewawancarai beberapa pengguna dan data tersebut diolah langsung ke dalam sebuah desain aplikasi. Fokus utama dari metode ini adalah memastikan bahwa desain aplikasi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana pengalaman mempelajari berbagai metode dalam pertemuan ini dapat membantu meningkatkan keterampilan desain seseorang. Jawaban saya terhadap soal nomor 4 yaitu pengalaman mempelajari berbagai metode dalam pertemuan metodologi desain dapat sangat membantu meningkatkan keterampilan desain seseorang. Metode desain memberikan landasan teoritis tentang desain serta bagaimana mencapai tujuan tersebut secara metodologis. Baik, pertanyaan yang kelima itu gambarkan perbedaan antara metode berpikir desain dan berpikir kreatif. Mengapa penting bagi seorang desainer untuk memahami kedua konsep ini? Metode berpikir desain atau design thinking adalah proses berulang yang membantu para desainer dalam sebuah tim untuk mengumpulkan ide-ide hebat untuk membangun fitur, fungsi dan elemen lain
yang akan memungkinkan mereka untuk menyelesaikan masalah atau memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan masalah sendiri dengan tingkat kesulitan minimal. Sementara itu, berpikir kreatif melibatkan cara mewujudkan ide-ide baru dengan mencari tahu apakah ide baru tersebut sudah ada yang memilikinya atau belum. Orang yang kreatif ketika mewujudkan ide-ide harus mencari tahu apakah ide baru tersebut adalah sudah ada yang memilikinya atau belum. Kombinasi dari kedua konsep ini memungkinkan desainer untuk menghasilkan karya-karya yang tidak hanya memecahkan masalah, tetapi juga memberikan nilai tambah yang signifikan. Pertanyaan yang keenam yaitu, bagaimana pengalaman mempelajari tentang metode berpikir desain dan berpikir kreatif dapat membantu meningkatkan kreativitas dalam proses desain? Mempelajari metode berpikir desain dan berpikir kreatif dapat membantu dalam meningkatkan kreativitas dalam proses desain. Berikut adalah beberapa cara di mana pengalaman mempelajari kedua metode ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan kreativitas. Nomor 1, pemahaman yang mendalam tentang pengguna, yaitu metode berpikir desain membantu desainer untuk memahami pengguna dengan lebih baik. Yang kedua, pemecahan masalah yang kreatif. Metode berpikir desain dan berpikir kreatif keduanya mendorong pemecahan masalah yang kreatif. Dalam proses desain, desainer dihadapkan pada berbagai tantangan dan masalah yang perlu dipecahkan. Nomor 3 yaitu prototyping dan uji coba. Metode berpikir desain melibatkan tahap prototyping dan uji coba. Dalam tahap ini, desainer membuat versi produk yang mudah dan terkecil atau fitur spesifik yang ditemukan dalam produk. Nomor 4, menggabungkan kreativitas dan inovasi. Berpikir kreatif dan berpikir desain saling melengkapi dalam meningkatkan kreativitas dalam proses desain. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 7, jelaskan peran Edition dalam pengembangan konsep dalam desain. Bagaimana Edition dapat membantu seorang desainer mengatasi tantangan dalam perancangan solusi kreatif? Baik, jawaban saya terhadap pertanyaan nomor 7 yaitu menghasilkan ide kreatif. Edition membantu desainer dalam menghasilkan ide-ide kreatif yang menjadi landasan bagi pengembangan konsep desain. Nomor 2, mengatasi tantangan desain. Edition membantu desainer dalam mengatasi tantangan dalam merancang solusi kreatif. Dan nomor 3, mendorong inovasi. Edition mendorong inovasi dalam pengembangan konsep desain. Melalui proses edition yang terstruktur, desainer dapat mengatasi tantangan dalam merancang solusi kreatif dan menghasilkan konsep-konsep yang relevan dan efektif. Selanjutnya pertanyaan nomor 8 yaitu, gambarkan pengalaman belajar Anda dalam pertemuan ini. Apa yang Anda pelajari tentang teknik edition yang dapat Anda terapkan dalam praktik desain Anda? Jadi, pengalaman belajar terkhusus saya pribadi pada pertemuan ini adalah saya mendapatkan wawasan baru, khususnya mengenai konsep dasar metodologi desain, dan dapat saya terapkan dalam praktik desain saya sehari-hari. Dengan pemahaman ini, saya dapat menerapkan teknik edition dalam praktik desain saya untuk menghasilkan konsep-konsep yang lebih kreatif dan efektif. Itu yang mungkin dapat saya sampaikan mengenai pertanyaan mata kuliah metodologi desain ulangan dengan semester metodologi desain. Jadi kesimpulan dari jawaban saya tadi yaitu jadi kesimpulan yang saya ambil dari jawaban saya yaitu jadi kesimpulannya adalah metodologi desain adalah ilmu yang mempelajari metode, strategis, logis dan sistematis yang telah ditentukan sebelum proses dimulai. Proses desain sendiri merupakan proses kreatif yang
variatif, tergantung pada konteks proyek desain, desainer, konten desain, klien, dan audiens. Proses desain perlu memperhatikan keseluruhan proyek pada setiap fase untuk memastikan solusi desain yang dihasilkan adalah komprehensif, bukan partikular. Baik, itu saja dari saya. Saya atas nama Muhammad Khalil Qodri dengan NIM 23080650173, program studi visual, jurusan Seni Rupa dan Desain, Fakultas Seni Universitas Negeri Makassar, angkatan 2023. Sekian dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.